Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pimpinan front pembela Islam, baik tingkat pusat maupun daerah, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ganjarannya itu kepada anda semua yang telah ikut berpartisipasi hadir dalam acara ini, dan semoga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Mau'idhah demi mau'idhah sudah sama kita dengar. Nah, pada kesempatan di penutup ini, saya ingin mengingatkan kembali diri saya maupun segenap kaum muslimin dan muslimat tentang sosok manusia sempurna yang pada malam hari ini kita rayakan maulidnya, di mana Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, di mana dengan tegas Allah sampaikan kepada kekasihnya tercinta, wa ma arsalnaka, tidak sekali-kali kami mengutus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Nah, karena itu di sini ingin kita ingatkan, kalau Nabi sebagai rahmat untuk semesta alam, maka ajaran yang dibawa oleh beliau tidak lain dan tidak bukan merupakan ajaran penebar rahmat. Untuk kita bisa memahami makna rahmat ini, kita bisa ubah dengan ungkapan. Andai kata umat manusia, khususnya umat Islam, mengamalkan ajaran Nabi dengan benar, dengan betul, dengan konsekuen, saudara, jangankan manusia, binatang pun tidak akan terzalimi. Jangankan manusia, tumbuhan pun tidak akan terzalimi. Saking rahmatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu betapa indah hadis yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, di mana Nabi mengingatkan kepada umatnya bahwa beliau mengatakan, sebagaimana tadi hadisnya sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ketika Nabi pulang dari satu medan tempur, kemudian Nabi beristirahat di satu tempat, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Hei umat manusia, wahai para sahabatku, wahai umatku, jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Luar biasa. Jangankan mencari musuh, mimpi ketemu musuh Nabi larang, saudara.
Jangankan menciptakan musuh, berangan-angan punya musuh, Nabi larang, saudara. Sampai Nabi mengatakan was'alullah al-afiyah, tapi mohon al-afiyah kepada Allah. Apa itu al-afiyah? Keamanan hidup, kenyamanan hidup, ketenangan hidup, keberkahan hidup. Jangan cari lawan, tapi cari kawan. Jangan ciptakan perang, tapi ciptakan tenang. Inilah amanat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana tadi sudah dibahas oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Nabi mengamanatkan selanjutnya fa idza laqaitumuhum. Tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan mereka, musuh tidak diundang tapi mereka datang menyerang. Musuh tidak dicari tapi mereka datang sendiri. Nabi mengatakan fasbiru bimakna fasbutu. Hadapi mereka dengan sabar, hadapi mereka dengan tegar, hadapi. Nggak boleh kita mundur walaupun selangkah juga, saudara. Nah, dalam rangka untuk Nabi memberikan dorongan kepada umatnya agar tidak mundur dari serangan musuh, Nabi mengingatkan wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya sorga ada di bawah kilatan pedang. Saudara, kata-kata ketahuilah olehmu bahwasanya sorga ada di bawah kilatan pedang bukan berarti Islam agama pedang, bukan berarti Islam agama perang. Ungkapan ini tidak boleh dibaca secara parsial. Ungkapan ini harus dibaca menjadi satu kesatuan amanat Nabi, saudara. Artinya apa? Saudara, Nabi memberikan dorongan. Jangan lari dari musuh. Jangan mundur dari medan perang. Jangan. Kenapa? Sorga menanti kalian. Takbir. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, saya ingatkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Islam agama rahmat. Kita nggak boleh cari musuh. Kita nggak boleh cari gara-gara kepada umat beragama lain. Jangan diganggu mereka, saudara. Besok ada umat Kristiani ingin melakukan Natalan. Biarkan mereka Natal dengan tenang. Biarkan mereka bergembira. Biarkan mereka merayakannya dengan kebahagiaan mereka sendiri, saudara. Nggak boleh kita ganggu, nggak boleh. Tapi jangan lupa, saudara, ada batasan-batasan juga yang tidak boleh kita langgar. Ya, Islam mengajarkan kita toleransi. Ya, kita diajarkan oleh Nabi. Kita diajarkan oleh Nabi bagaimana menebar rahmat, menebar kedamaian, menebar ketenangan, menebar kenyamanan. Betul, betul. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, saudara, yang sering kita dengar. Allah menyatakan, faqala ta'ala la ikraha fiddin. Nggak boleh ada paksaan dalam beragama, saudara. Nggak boleh kita paksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Nggak boleh kita paksa mereka. Nggak boleh kita ancam mereka. Nggak boleh kita teror mereka. Nggak boleh kita lakukan tindakan-tindakan terpuji untuk memaksa mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Haram, saudara. Nggak boleh. Nggak sampai di situ. Dalam ayat lain Allah menyatakan, faqala ta'ala la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangankan mengganggu mereka, menteror mereka, membunuh mereka. Mencaci maki mereka nggak boleh. Mencaci maki agamanya, mencaci maki Tuhannya, mencaci maki sesembahannya, mencaci maki ajarannya. Tidak. Inilah ajaran rahmat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, Islam agama indah tidak? Damai tidak? Rahmat tidak? Siap tunjukkan rahmat Islam? Siap tunjukkan kedamaian Islam? Siap tunjukkan ketenangan Islam? Takbir! Nah, baiklah, saudara. Saya tidak ingin panjang lebar bicara tentang rahmatnya Islam, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa di sana ada batasan yang tidak boleh kita langgar supaya toleransi kita tidak menjadi toleransi kebablasan. Di antaranya ada 3 perkara yang jangan kita langgar, saudara. Ya, silakan kita hormati orang-orang di luar Islam, kita hargai mereka. Silakan bergaul dengan mereka, berdagang dengan mereka, berbisnis dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, bertetangga dengan mereka. Menjaga, membangun negeri ini bersama mereka. Silakan. Islam tidak melarang itu semua, saudara. Silakan. Tapi ada beberapa perkara yang tidak boleh kita langgar. Antara lain ada 3, saudara. Pertama,
Jangan coba-coba melakukan perkawinan antar agama. Walaupun di sana ada pengecualian untuk kaum muslimin dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, tapi di sana ada syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar dalam ilmu fikih. Bukan saatnya untuk kita bahas itu, saudara. Stop perkawinan antar agama. Jangan dengan alasan toleransi, saudara, perempuan-perempuan muslimah dikawini oleh orang-orang kafir, haram. Perempuan-perempuan muslimah yang dikawinkan dengan laki-laki kafir, laki-laki di luar Islam, pernikahannya tidak sah, perkawinannya tidak sah, hubungannya adalah zina, dan anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak zina, saudara. Ini agama, ini syariat, jangan dilanggar. Dan pemerintah harus ngerti itu, harus paham itu. Jangan coba-coba untuk membolehkan perkawinan antar umat beragama, saudara, di negara Republik Indonesia ini. Haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, saudara. Perbedaan pendapat hanya berputar sekitar perkawinan antar muslim dengan kitabiyah, dengan perempuan ahlul kitab, saudara. Tapi perempuan-perempuan muslimah mutlak haram untuk kawin dengan laki-laki di luar Islam. Ini batasannya nggak boleh dilanggar, saudara. Toleransi. Tapi perkawinan antar agama jangan dikerjakan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, mencampur adukan agama, baik akidah maupun syariat, saudara, nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dilarang oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Nggak boleh, saudara. Silakan kita toleransi, silakan kita berikan rasa nyaman, tenang bagi orang-orang Kristen untuk merayakan hari Natalnya, saudara. Tapi jangan coba-coba untuk kita mengikuti perayaan hari Natal. Haram. Haram, saudara. Jangan berdalih ini persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat, berlindung di balik khilafiyah, saudara. Kemudian umat Islam didorong untuk ikut merayakan Natal. Saudara-saudara kita umat Islam yang awam, banyak yang imannya lemah. Banyak mereka yang tidak kuat iman. La taftahul bab. Jangan buka pintu untuk orang awam ikut-ikutan Natal dengan alasan khilafiyah, saudara. Sakirul bab, aklikul bab. Tutup itu pintu, saudara. Ini negara Republik Indonesia. Berapa banyak kaum muslimin yang lemah iman. Berapa banyak kaum mustadafin, kaum fuqara yang lemah iman. Mereka butuh pembelaan kita. Mereka butuh spirit support dari kita. Khususnya dari para habaib, para kiai, para ulama. Agar mereka dimantapkan akidahnya. Tidak terpengaruh dengan akidah di luar Islam, saudara. Maka itu saya sesalkan. Kalau ada segelintir habaib atau kiai atau ustadz yang memberikan kelonggaran kepada umat Islam untuk ikut merayakan Natal atau mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang di luar Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita bicara khilafiyah memang panjang. Tapi tolong jangan mereka lupa. Umat kita ini banyak kalangan lemah iman. Dan jangan mereka lupa pemurtadan di Indonesia begitu luar biasa. Harakatan Syriah, gerakan kristenisasi di Indonesia begitu hebat. Mestinya kita tutup setiap celah, tutup setiap peluang. Jangan beri kesempatan kepada mereka untuk mempunyai celah memurtadkan umat Islam, saudara. Gara-gara ada ulama, ada kiai, ada habib, membolehkan umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang kafir. Sekarang Anda lihat, saudara, bukan hanya pengusaha Kristen, pengusaha Islam bagi-bagi pici sinterklas kepada para pegawainya, saudara. Bukan hanya pengusaha Kristen, hatta pengusaha Islam begitu ditegur, dikasih peringatan, apa dia bilang? Ya ini kan toleransi, menghormati sesama antar umat beragama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Ini persoalan, saudara, yang tidak boleh kita langgar. Haram umat Islam untuk mengikuti, saudara, untuk mengikuti tradisi-tradisi ritual yang mengandung unsur ibadah yang ada di umat agama lain.
Jadi sekali lagi yang mesti kita jaga. Pertama, stop perkawinan antar agama. Yang kedua, saudara, stop upaya untuk menyertakan umat Islam merayakan daripada hari raya atau hari besar umat agama lah. Jangan campur aduk, saudara. Jangan. Dalam akidah, dalam syariat, apapun. Bukan hanya soal persoalan hari raya. Apapun. Jangan sekali-sekali dicampur adukan, saudara. Cukup sikap kita kepada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Dan jangan dicampur adukan antara hak dan batil. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang tidak boleh kita langgar adalah soal kepemimpinan. Ini yang menjadi tema kita pada malam hari ini, saudara. Enggak boleh, saudara. Haram umat Islam dipimpin oleh orang kafir. Haram. Enggak boleh, saudara. Maka itu sakit hati ini. Miris, sedih kita, saudara. Begitu kita lihat fakta di lapangan. Ada habib, ada kiai, ada ustadz, oknum-oknum yang dianggap ngerti agama. Membolehkan orang kafir untuk memimpin umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Takut kepada Allah. Saudara, apa yang kau cari? Apa yang kau cari dengan membolehkan orang-orang kafir untuk memimpin umat Islam? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya enggak peduli siapapun oknumnya. Apakah itu oknum habib, oknum kiai, oknum ustadz, oknum majelis, saudara. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalian ini panutan umat. Kalian ini contoh bagi umat. Kalian ini teladan umat. Suara kalian didengar umat. Tindakan kalian ditiru umat. Takut kepada Allah. Karena itu saya minta Front Pembela Islam dari pusat sampai ke daerah. Kawal persoalan ini dengan baik, saudara. Kawal. Ya, silakan kembangkan toleransi. Kembangkan dialog antar agama. Saudara, silakan kita jalin hubungan yang baik dengan orang-orang di luar Islam. Tapi jangan sampai toleransi kebablasan, saudara. Stop perkawinan antar agama. Stop pencampur adukan agama. Baik akidah maupun syariat, saudara. Dan stop membiarkan orang-orang kafir memimpin umat Islam, saudara. Maka itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan apa sih yang sudah dilakukan FPI di Jakarta ini, yang dipimpin oleh orang kafir, saudara. FPI tidak diam. FPI sudah melakukan upaya-upaya konstitusional. Kami sudah ke Mahkamah Konstitusi, kami gagal. Kami sudah ke Mahkamah Agung, kami gagal. Kami sudah datang ke DPR RI, MPR RI, kami gagal. Kami sudah datang ke DPRD, kami gagal. Kami datang ke istana, kami datangi menteri-menteri. Kami minta tolong. Bahkan sampai ngemis untuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai orang kafir mimpin Jakarta. Tapi kami gagal, saudara. Enggak apa-apa, itu ujian dari Allah. Enggak sampai di situ, saudara. Apa kemudian kami berhenti kegagalan demi kegagalan? Tidak. Sampai hari ini perjuangan belum berhenti, saudara. Belum. Maka itu, saudara, kalaupun mau dikatakan gagal, ya hanya per item gagal. Tapi secara keseluruhan kami belum gagal, saudara. Masih terus kita perjuangkan. Kita kumpulkan bukti-bukti kesalahan Ahok, saudara. Bukti-bukti pelanggaran undang-undang. Kita datangi setiap hari Jumat DPRD. Kita sampaikan itu laporan pelanggarannya, saudara. Pelaporan demi pelaporan. Pelanggaran demi pelanggaran, saudara. Kami demo setiap hari Jumat, saudara. Sampai terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Sampai 20 anak-anak kami dipenjara, saudara. Selama 6 bulan lebih. Bahkan salah satunya meninggal dunia dalam penjara. Enggak, kita enggak berhenti, saudara. Enggak, kita tidak mundur, saudara. Tetap kita lanjutkan itu perjuangan, saudara. Dari Jumat ke Jumat, saudara. Walaupun yang demo hanya sekian orang saja, tetap kita aksi, kita demo. Walaupun dicibir orang, walaupun dihina orang. Enggak peduli, saudara. Dan akhirnya, alhamdulillah, upaya kami tidak sia-sia.
DPRD menggelar angket, saudara. Menggelar angket. Dan begitu sidang angket dibuka dan dijalankan, hasilnya, saudara, sidang angket DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa Ahok terbukti secara sah telah bersalah melanggar sejumlah perundang-undangan. Disebutkan yang dilanggar, saudara. Ini tidak gagal. Upaya kita sudah berhasil. Upaya kita sudah menghasilkan hasil yang luar biasa. Saudara, siapa bilang kita sia-sia? Siapa bilang 20 laskar di penjara sia-sia? Siapa bilang 1 laskar meninggal dunia di dalam penjara sia-sia? Siapa bilang puluhan laskar terluka saat demo DPRD sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan di jalan Allah, saudara. Takbir! Enggak ada, saudara. Kita lanjutkan. Enggak sampai di situ. Sampai hari ini kami tetap menunggu, saudara, mereka-mereka yang duduk di DPRD dari semua partai yang ada, yang sampai hari ini mereka tidak pernah menggelar sidang paripurna untuk HMP, hak menyatakan pendapat, saudara. Dalam sistem politik kita, dalam perundang-undangan konstitusi kita, kalau angket sudah dinyatakan seorang gubernur atau kepala daerah bersalah, wajib digelar paripurna hak menyatakan pendapat. Seluruh anggota DPRD dihadirkan untuk menyatakan pendapatnya. Apakah gubernur ini layak diberhentikan atau tidak? Titik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saat ini DPRD sontoloyo. DPRD impoten. DPRD tidak mampu bergerak, saudara. Dari semua partai yang ada tanpa terkecuali. Insya Allah. Apa yang mereka lakukan saat ini? Saya serukan kepada mereka-mereka yang ada di DPRD sana. Baik dari P3-nya, dari PKS-nya, dari partai Islamnya, maupun dari partai-partai lainnya. Golkarnya, Demokratnya, Gerindranya, Hanuranya, PDIP-nya, Nasdemnya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian takut untuk memberhentikan seorang gubernur yang sudah terbukti bersalah melawan undang-undang? Udah terbukti bersalah. Disahkan dengan keputusan DPRD, saudara. Ada apa yang sudah terbukti bersalah masih tetap tidak mau diberhentikan? Ada apa? Permainan politik dagang babi, saudara. Insya Allah. Jadi apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa mereka yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Insya Allah. Perjuangan kami belum selesai, saudara. Jadi ini informasi buat semua. Siapa bilang perjuangan ini telah selesai? Belum. HMP belum digelar, saudara. Nggak sampai di situ. 2 bulan yang lalu kami sudah masukkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya dan kami angkat ke KPK. Tentang apa, saudara? Dan kami sampaikan bukti-bukti korupsi yang dilakukan Ahok. 1,8 triliun negara ini dirugikan oleh keputusan kebijakan-kebijakan Ahok yang tidak populer, saudara. 1,8 triliun. Makanya Kiai Haji Zainuddin Ali tadi mengatakan, saudara, oh kalau dikatakan lebih baik pemimpin kafir tapi tidak korup daripada pemimpin muslim yang korup. Apa beliau katakan tadi? Ya, pemimpin muslim kelihatan korup karena diberitain terus. Tapi giliran orang kafir yang korup ditutup-tutupi oleh mereka, saudara. Maka itu saya mengajak ini umat Islam semua yang ada di sini. Insya Allah bulan Januari atau awal Februari kita akan gelar demo besar-besaran di KPK agar Ahok diseret, ditangkap karena korupsinya, saudara. Takbir! Siap ikut, siap berjuang. Kalau gubernur-gubernur daerah, bupati-bupati daerah lain yang muslim-muslim, korupsi 1 miliar, korupsi 2 miliar, korupsi 3 miliar, mereka ditangkap, mereka diadili, mereka dipenjara, saudara. Kenapa ini ada Cina kafir jadi gubernur di Jakarta melakukan korupsi, saudara, dengan bukti dari hasil pemeriksaan BPK, bukti resmi 1,8 triliun. Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak diperiksa? Kenapa tidak diadili? Kenapa tidak dijebloskan ke penjara? Hei KPK, hei semua pejabat yang ada di negeri ini, kalian
kalian junjung tinggi Pancasila atau kalian mau jilat pantat Cina? Takbir. Siap turun aksi? Siap demo besar? Nanti akan kita tentukan tanggalnya, saudara. Sekarang sudah KPK yang baru dipilih, saudara. Ada 5 pimpinan KPK yang baru, 3 non-muslim, 2 muslim, saudara. Nah, sekarang kita lihat saja, apakah pimpinan KPK yang baru berani untuk mengusut daripada dugaan korupsinya si kafir ini. Betul? Saya mau tanya sekali lagi, kalau nanti sudah ditetapkan tanggalnya, siap ikut tidak? Siap tepung KPK? Siap datangi KPK? Siap seret Ahok agar ditangkap oleh KPK? Takbir! Siap selamatkan uang negara? Siap selamatkan uang rakyat? Siap selamatkan Jakarta? Menyelamatkan Jakarta berarti menyelamatkan negara Indonesia. Betul? Takbir! Takbir! Karena itu DPP FPI harus mempersiapkan diri dari sekarang. Khususnya DPD FPI DKI Jakarta dan seluruh anggota LPI yang ada. Insya Allah di tahun baru 2016 yang akan datang di bulan Januari akan kita cari tanggal yang tepat dengan mengajak semua elemen yang ada, termasuk gerakan masyarakat Jakarta. Saudara, kita akan ajak semua untuk turun besar-besaran ke KPK, turun damai, turun akhlak, turun tenang dengan membawa segudang bukti. Saudara, korupsi yang dilakukan oleh Ahok, siapa bilang orang ini bersih, saudara? Nah, jadi segala upaya sedang kita lakukan. Kita tidak diam, saudara. Nah, maka itu saya tanya sekali lagi, nanti kalau turun, siap ikut tidak? Siap ikut tidak? Siap putihkan Jakarta? Siap kepung gedung KPK? Siap kepung gedung KPK? Siap seret Ahok? Takbir! Takbir! Insya Allah, bupati-bupati muslim korupsi 2 miliar masuk penjara. Gubernur-gubernur muslim korupsi 5 miliar masuk penjara. Ahok 1,8 triliun, saudara. Bukan 1-2 miliar, saudara. 1,8 triliun, artinya 1.800 miliar. 1.800 miliar. Dan ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, bukti sudah kita dapatkan, sudah kita berikan ke KPK, tinggal kita lihat tindakan lanjutannya, saudara. Insya. Berarti saya tanya, berarti perjuangan untuk melengsarkan Ahok sudah berhenti atau masih lanjut? Berhenti atau lanjut? Siap lanjut? Siap sabar? Siap tegar? Putus asa tidak? Takbir! Takbir! Masih soal pemimpin muslim, saudara. Ingat, Ahok sudah mengumpulkan 400.000 lebih KTP. Syarat untuk ikut itu kurang lebih sekitar 600 ribuan, saudara. Berita terakhir, kami mendekat sudah 400 ribuan, hampir mencapai 500 ribu. Nah, tapi tentu pengumpulan KTP itu ada syaratnya di KPUD, saudara. Nah, karena itu saya minta keseriusan Anda semua. Ini laporan terakhir yang ingin saya sampaikan. Para habaib, para ulama yang ada di Jakarta, yang berpegang teguh kepada syariat, saudara. Kami rame-rame berkumpul dalam satu forum mudzakarah ulama dan habaib. Alhamdulillah, habaib-habaib sepuh ikut, kiai-kiai sepuh ikut yang ada di Jakarta ini yang terkenal istiqamah. Ratusan habaib, ulama, kiai ikut serta dan kami sudah menggelar 3 kali mudzakarah di Jakarta, saudara. Hasilnya, perhatikan baik-baik. 1, kami telah membentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah. Yang saya diamanatkan oleh para habaib dan para kiai, peserta mudzakarah, untuk menjadi ketuanya. Dan masih ada lagi Dewan Pemilih. Itu juga dipimpin oleh kiai-kiai. Di sana ada Kiai Haji Mahfuz Asirun, ada Kiai Haji Fakhrul Razi, dan lain sebagainya. Kami bentuk majelis ini untuk menyatukan kekuatan para ulama dan para kiai, dan kami sudah mengatur strategi demi strategi. Salah satunya langkah pertama yang akan kami lakukan adalah insya Allah besok malam kita akan lantik
DPW tingkat kota Madia dan kabupaten di Jakarta. Kemudian 44 DPK tingkat kecamatan dan 268 DPRA tingkat kelurahan. Besok semua akan kami lantik di Cawang. Setelah itu DPRA tadi wajib membangun posko di setiap RW. Bahkan di setiap RT yang namanya adalah posko rakyat. Posko tersebut siapa aja boleh masuk. Mau FPI, mau dari luar FPI, saudara. Mau dari ormas Islam, mau dari OKP, semua. Yang punya ghirah, saudara, yang punya kepedulian terhadap Islam. Dan yang memang punya tekad. Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Siapapun dia, saudara. Maka akan kita ajak untuk masuk ke dalam posko. Dan setiap posko tersebut, saudara, ada di bawah DPRA tingkat kelurahan. Dan setiap kelurahan wajib menyebarkan formulir kepada masyarakat untuk diisi. Agar mereka siap memberikan dukungan kepada calon gubernur Muslim. Yang nanti akan dipilih oleh para ulama dan para habaib. Setuju? Setuju? Jadi siap yang mendukung nanti, tulis namanya, lampirkan fotokopi KTP-nya. Dengan materai tanda tangan saudara, itu akan kita kumpulkan untuk kita berikan ke KPU. Untuk dapat satu calon independen hanya sekitar 650.000 KTP saudara. Kalau Ahok hari ini sudah dapat hampir 500.000, sementara umat Islam satu KTP pun belum dapat saudara. Maka itu saya minta semua yang ada di sini, tolong nih semua yang ada di sini. Siap-siap untuk mendaftarkan diri membuka posko di wilayah masing-masing. Setuju? Setuju? Besok akan kita buka posko pendaftarannya, saudara. Jadi bukan KTP dikumpulkan, bukan. Ini umat Islam salah kaprah. Kalau hari ini kita kumpulkan KTP semua, kita kumpulin KTP, saudara, enggak sah. Yang sah itu setiap orang memberikan fotokopi KTP dan mengisi formulir resmi dari KPU, saudara. Diisi. Diisi cuma nama, saya bernama ini, nomor KTP sekian, alamatnya di sini. Saudara, siap mendukung calon gubernur Fulan dan wakil gubernur Fulan. Tanda tangan. Ini yang diminta oleh KPU, saudara. Harus seperti itu, saudara. Kalau tidak seperti itu, dukungan kita mentah, batal, tidak berguna. Kira-kira jelas tidak? Dan setiap formulir hanya boleh diisi oleh orang komunitas masyarakat dari satu kelurahan. Nggak boleh dari kelurahan lain, saudara. Jadi kalau di kelurahan Petamburan ada orang dari kelurahan Palmerah ikut tanda tangan. Nggak sah, saudara. Batal. Dari kelurahan Petamburan, saudara, atau dari kelurahan Selipi ada yang tanda tangan. Tidak sah. Formulir dari Petamburan harus warga Petamburan yang isi. Formulir di Kemanggisan harus warga Kemanggisan yang isi. Formulir dari Selipi harus warga Selipi yang isi. Bagaimana cara kerjanya? Itulah kami bentuk posko di setiap kelurahan, saudara. Posko yang nanti akan kerja. Posko yang nanti akan datang ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Posko yang nanti akan menunjukkan ke bapak, akan menunjukkan ke ibu, nama-nama habaib, nama-nama kiai, nama-nama ustadz yang setuju, saudara. Kalau DKI harus dipimpin oleh gubernur Muslim, saudara. Begitu saya minta semua yang ada di sini, kalau besok posko-posko kami datang ke rumah Anda, atau di wilayah Anda ada posko-posko yang sudah kami buka, saudara, posko rakyat, untuk pemenangan gubernur Muslim, saya minta untuk Anda ikut membantu. Serahkan KTP, isi formulir. Rame-rame kita menangkan gubernur Muslim di Republik ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Kenapa ini penting, saudara? Kita kurang percaya dengan partai. Sebetulnya kita tidak perlu KTP. Andai kata partai-partai itu mau bersatu, saudara. Tapi partai-partai ini coba kita lihat saat ini. Mereka punya kuasa untuk menjatuhkan Ahok, saudara. Karena sudah dibuktikan bersalah melalui angket. Tapi mereka tetap diam. Bagaimana bisa kita percaya? Partai Islamnya, partai nasionalisnya yang ada di Jakarta ini, saudara. Kemana kalian? Insya Allah.
Allah. Kira-kira jelas tidak? Kami tidak cari uang. Kami tidak cari jabatan. FPI tidak boleh ikut mencalonkan diri. FPI besok bukan mencalonkan diri atau mencalonkan orang. Tapi FPI harus membentuk sistem. Buka poskonya, saudara. Lalu siapa nanti yang menentukan calonnya? Kami serahkan kepada para habaib dan ulama dalam muzakarah. Silakan para habaib dan ulama musyawarah. Kemudian buka konvensi calon gubernurnya. Silakan tes satu-satu mereka. Tanyakan mereka, saudara. Nah, kalau sudah ditanyakan mereka, fit and proper test, ditanya satu persatu, dites, saudara. Apa hasilnya? Kami dari FPI akan mendukung sepenuhnya. Jadi kami dari FPI tidak mencalonkan orang per orang. Kami dari FPI tidak mencalonkan si A atau si B. Enggak. Yang mencalonkan, silakan ulama, silakan kiai, silakan habaib yang calonkan. Kami yang akan kerja di lapangan. Ya, menang atau kalahnya, saudara. Ini tentu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berjuang. Siap tidak? Siap tidak? Jadi saya mau bertanya, kalau posko sudah dibuka di tiap kelurahan, siap daftar? Siap dukung? Siap serahkan KTP? Siap isi formulir? Takbir! Alhamdulillah. Nah, ini sengaja saya sampaikan agar Anda semua tahu bahwa kami tidak diam. Sampai hari ini kami tidak pernah mengakui Ahok sebagai gubernur, saudara. Sampai hari ini kami masih mengakui Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak sebagai gubernur kami dan Habib Umar Al-Hamid sebagai wakil gubernur kami yang sah dibaiat oleh para habaib dan ulama walaupun tidak diakui oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengakui gubernur kami juga enggak mengakui gubernur pemerintah, saudara. Takbir! Saya mau tanya, mau ikut umaro atau ulama? Mau ikut umaro atau ulama? Mau ikut umaro atau ulama? Takbir! Saya minta kepada DPP FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis untuk membantu DPD FPI Jakarta karena ini kerja berat, membuat posko-posko itu berat. Karena itu pimpinan-pimpinan majelis taklim silakan besok boleh daftarkan majelisnya, namanya untuk membangun posko di wilayahnya masing-masing. Jadi nggak mesti FPI poskonya, mau majelis taklim boleh, mau tokoh boleh, mau ormas yang lain boleh. Nah, cuma nanti FPI yang akan merajut mengkoordinasikan semua supaya kerjanya bisa teratur dan rapi, saudara. Setuju? Siap gabung? Siap buka posko? Siap lengserkan kafir? Siap angkat gubernur muslim? Takbir! Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Habib Rizik dukung si A, dukung si B, bohong. Kami saat ini belum mendukung si A atau si B, saudara. Kami saat ini sedang membuat sistem bagaimana memenangkan calon kita. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai laporan supaya Anda tahu perjuangan kita belum selesai. Enggak, kita enggak bakal berhenti, saudara. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Karena itu saya minta tolong kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para dai, tolong bantu kami, bergabung dengan kami. Kalau Anda tidak mau, ya doakan kami. Kalau Anda enggak mau doakan kami, ya tolong jangan diacak-acak kerjaan kami. Jangan Anda acak-acak. Kita lagi lawan gubernur kafir, tahu-tahu ada tokoh agama, ada kiai, ada ustadz ngedoain si kafir, saudara. Kita lagi melawan ini tokoh kafir habis-habisan sampai anak-anak kita di penjara. Tahu-tahu ada majelis malah ngasih jaketnya buat ini si kafir, saudara. Ini apa? Ini apa, saudara? Sakit hati ini, saudara. Kita berjuang buat Allah dan Rasulnya. Kita berjuang buat Islam. Kita tidak cari kepentingan pribadi. Kita tidak mencari jabatan, harta benda, dan kedudukan. Ittaqullah. Kalau Anda masih tetap berbuat seperti itu, jangan salahkan kami. Besok atau lusa kami akan serukan kepada masyarakat. Kalau besok Anda menemukan ada oknum habib, oknum kiai, oknum ustadz, oknum majelis taklim yang dukung orang kafir untuk memimpin umat Islam, tinggalkan majelisnya, tinggalkan orangnya, jangan lagi didekati, saudara. Haram, karena itu bisa menyesatkan umat Islam. Siap berjuang, siap boikot mereka, siap kucilkan mereka, siap jauhkan mereka. Takbir! Siap ikut habaib istiqamah, siap ikut kiai istiqamah, siap ikut majelis istiqamah. Takbir! Ini peringatan kami yang terakhir.
Tolong jangan diulangi. Kami sangat mencintai semua majelis. Kami sangat mencintai semua habaib. Kami sangat mencintai dan menghormati semua kiai. Jangan sampai ke depan terpaksa kami akan menyebut nama kiai, nama ustadz, nama majelis, siapa saja yang coba-coba mendukung orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Saat ini kami anggap maaf-maaf. Apa yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni Anda semua. Amin. Jadi kita doakan Allah yahdina wa iyyahum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tetap masih berulah seperti itu, apa boleh buat? Kita menyelamatkan umat, saudara. Kita mau menyelamatkan Islam. Kita mau pertaruhkan nyawa kita. Kita mau tumpahkan darah kita untuk Allah dan Rasulnya. Tolong jangan ganggu kami yang sedang berjuang. Kalau sudah tidak membantu, sudah tidak mendoakan, tutup mulut, jangan berulah. Diamnya Anda adalah emas. Diamnya Anda sudah merupakan amunisi buat kami. Biar kami yang hadapi kafir-kafir ini. Biar kami yang menghadapi munafik-munafik ini. Biar kami yang menghadapi bajingan-bajingan ini. Mau ikut silakan. Mau doa boleh. Kalau tidak mau sama sekali, tutup mulut, minggir, silakan tonton. Sampai kami menang atau kami yang mati bersimbah darah. Takbir. Baik saudara. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan barusan. Dan akhirnya melalui acara ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Khususnya kepada FPI Jawa Barat. Kemudian FPI Purwakarta. Kemudian FPI Banten. Di sini hadir imamnya. Dan juga FPI DKI Jakarta. Yang kemarin telah mengirimkan laskar-laskar pilihan. Bukan sembarang laskar yang dipilih, saudara. Laskar-laskar pilihan turun di Purwakarta hanya untuk mengamankan jalannya tablik akbar yang kita gelar di sana, saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya keluar dari tol Sadang, masuk ke kanan, saudara, puluhan motor, bahkan ratusan, berpakaian serba hitam dengan aneka ragam senjata, dengan besi, dengan balok, dengan golok, bahkan ada menggunakan pistol, saudara. Mereka mau coba hadang kita. Tapi subhanallah, laskar-laskar FPI Jawa Barat, laskar-laskar FPI Banten, laskar-laskar FPI Jakarta, enggak mundur. Mereka tubruk semua, saudara. Mereka tubruk, mereka serang, mereka hantam, saudara. Ratusan orang kucar kacir. Takbir. Soalnya petantang-petenteng, kami mau sweeping Habib Rizik. Yeah. Akhirnya dia di sweeping laskar. Yeah. Sombong, mau sweeping Habib Rizik. Lu pikir gue capung? Saya pikir nih yang mau sweeping bener nih. Mentalnya pada baja-baja, saudara. Emang kita tunggu. Kan kalau punya musuh mental baja kan cakep, saudara. Begitu kita datang, sontoloyo. Dikebuk melaskar, bubar semua, saudara. Abang goloknya ditinggal, yang motornya ditinggal. Dia takut mati. Katanya mau ngehadang. Tinggal ibu-ibu di sini udah kalang kabut, telepon ke kanan ke kiri, telepon ke istri saya, Umi, Habib bagaimana? Namanya juga perempuan. Ada yang kencing di celana. Jangan kata perempuan, yang laki aja banyak yang kebingungan, betul? Betul. Tapi saya sampaikan kepada Anda, saudara, kemarin FPI Jawa Barat dan FPI Banten, saudara, itu bukan sekedar siaga satu, tapi sudah dalam posisi perang. Jadi pada saat saya sampaikan di atas mimbar, Anda tentukan saja mau perang di mana, kapan, mau malam ini, mau besok, mau lusa, sebutin aja, harinya, tanggalnya, jamnya, terus perangnya mau model bagaimana. Kami sudah siap perang. Mereka mau perang pakai tangan kosong boleh, mau pakai golok boleh, mau pakai AK juga boleh, mau pakai basoka, mau pakai granat boleh. Enggak, kami enggak mundur. Mereka punya granat, kita juga bisa punya granat kok. Kita pernah pengalaman di Ambon dan Poso, saudara. Musuh pernah tunggang langgang kok dengan laskar-laskar Islam di Ambon dan Poso, saudara. Apalagi preman kampung, anak muda sialan. Ada namanya preman anak muda sialan. Udah gitu mau ngehadang FPI. Yeah.
Udah deh jangan diterusin dah. Nah, makanya malam dia nggak berani turun lagi. Yang diturunin sinden. Laskar bingung, gue lawan sinden. Yang diturunin sinden, kan tadi Kiai Sobri udah cerita. Makanya Kiai Sobri juga mau tempeleng perempuan. Nggak ditempeleng, menekin. Nah untung Kiai Sobri sabar. Kiai Sobri sempat ngomong sama Laskar, udah dah kalau nggak bisa ditempeleng, lu kawinin lagi atu-atu. Biar ikut demo sekalian. Tapi alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semua, akhirnya Purwakarta berjalan lancar. Alhamdulillah. Bahkan Bupati Purwakarta diusir dari Garut, diusir dari Ciamis, diusir dari Bogor. Alhamdulillah. Wah, sekarang di mana-mana udah ngancem mengusir. Di Cirebon, Kuningan, Majalengka, saudara. Kemudian di Tasik, di Sukabumi, di mana-mana ngancem. Dia yang mengusir saya, akhirnya dia yang diusir sama orang Sunda. Alhamdulillah. Nah, orang Sunda mana bisa diadu domba sama habaib, betul? Betul? Kenapa nggak bisa diadu domba? Satu, karena orang Sunda identik dengan Yang kedua, karena orang Sunda sangat memuliakan ulah. Yang ketiga, orang Sunda itu cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada habaib. Ada Raja Sirik mau adu domba orang Sunda sama habaib. Kadal kebon. Mana bisa, saudara. Kemudian barusan dibilang, nih Dedi mau calonin diri jadi gubernur di Jawa Barat. Ya kalau gubernur Jawa Barat dia yang pegang. Saya sekarang udah jadi orang Bogor. Bogor merdeka Pak Kiai. Bogor merdeka. Kita bikin negara sendiri udah di Bogor. Mau ngapain kita ikut dia? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah kira-kira urusan Purwakarta sudah jelas belum? Alhamdulillah. Nah itu dia, makanya tadi Ustadz Sobri bilang, Habib nih punya tabiat. Tabiat saya jelek Pak. Jeleknya apa? Kalau lagi sakit, ada musuh. Baik sakitnya. Itu dia tuh tabiatnya. Makanya saya punya istri juga bingung. Ini tadi meriang gemeter kok mau perang jalan. Nah emang obatnya di sono. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Iya, FPI mau dilawan. Ikan bawal buah terong lu jual, gua bohorong. Nah, akhirnya alhamdulillah. Perlu Anda ketahui, saudara, saat ini Dedi ini sedang membujuk banyak pejabat untuk datang ke FPI dan minta berdamai. Iya, sampai Kapolres beberapa wilayah ngontak saudara. Siap memfasilitasi, Gubernur Jawa Barat juga siap memfasilitasi, saudara. Kami punya jawaban gampang. Boleh damai, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Patung lu rubuhin. Betul? Betul? Patung rubuhin, stop kemusyrikan yang ada di Purwakarta. Setuju? Setuju? Mau damai, patung tetap ada. Enak di lu, nggak enak di gue. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau masih ada patung kemusyrikan masih disebarluaskan di Purwakarta, ada damai tidak? Ada damai tidak? Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap lawan kemusyrikan? Siap lawan berhala? Siap lawan Hinduisasi? Siap lawan pemurtadan? Siap jaga Purwakarta? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Indonesia? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saya pikir cukup sampai di sini. Ini udah lupa sama penyakit nih. Urusannya besok masuk rumah sakit lagi. Tinggal yang di rumah ntar Umi doang yang belum demo. Biasanya Laskar demo, besok Umi ngedemo Laskar. Lu sini gara-garanya. Laki gue sakit melulu nih. Nah, habis Laskar kalau kita ceramah enggak begini apa dia bilang, "Oh, Habib ceramahnya kayak kerupuk disiram air." Tapi nggak apa-apa, doain aja biar sehat. Amin. Amin ya Rabbal. Doakan biar saya sehat walafiat, kembali seperti semula, terus melanjutkan dakwah, dan semoga Allah berikan kemenangan kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Qahar selaku Ketua FPI Jawa Barat. Begitu juga kepada Imam Jawa Barat Ki Maksum yang kemarin di Purwakarta ikut hadir. Luar biasa. Luar biasa. Kita DPP FPI memberikan apresiasi. Begitu juga kepada Kiai Haji Qurtubi. Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, ini luar biasa. Laskar-laskar Banten kemarin itu memang sudah dibaiat. Siap tidak pulang lagi ke Banten.
Dan mereka yang ikut nggak sembarang orang, saudara. Mereka yang ikut dari Banten itu sebagian adalah pahlawan-pahlawan Cikesik, saudara. Saya pikir kalau saya sebut Cikesik, Anda tahu apa yang terjadi di sana, saudara. Nah, mereka kemarin pikir, ini Cikesik kedua nih urusannya. Tapi alhamdulillah, semua berjalan lancar. Dan terima kasih secara khusus kepada DPP FPI, teristimewanya untuk Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang sejak awal terus melakukan koordinasi dengan semua cabang yang ada, dibantu dengan Kiai Haji Ja'far Siddiq, yaitu waketumnya, dan juga dibantu oleh Panglima Laskar, Ustadz Maman Suryadi, begitu juga Panglima Daerah Banten, Panglima Daerah Jawa Barat, dan Panglima Daerah DKI. Jazakumullahu khairal jaza. Nah baiklah, akhirnya yuk kita baca doa penutup, nanti dipimpin oleh Habib Hashim Al-Haddad dalam bentuk qasidah. Siap baca qasidah? Siap baca qasidah? Betul? Takbir. Coba Habib Hashim baca ya Rasulullah hijina, setelah itu disambung dengan ya Rabbana tarafna. Ini doa. Jadi ya Rasulullah hijina nanti rame-rame kita bawakan. Begitu juga ya Rabbana tarafna. Insya semua duduk yang tertib, duduk yang tenang, baca yang khusyuk, isinya adalah doa, semoga digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Habib Hashim. Ya Rasulullah, jangan pakai hadrah. نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. Semua يا رسول جئنا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. يا رسول جئنا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة رب العالمين. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. يا رسول الله لزيارة قاصدين كالشفاعة عند رب العالمين. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام.
منك الشفاعة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسماء والمسلمين أجمع آمين رب أسماء فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي بالقبول